Follow the trend boleh follow the trend, tapi teman-teman harus tahu nih apa yang namanya support dan resisten. Oke, kalau misalnya kita kasih gambar di sini, support itu yang ada di bawah sini dan resisten itu yang ada di sini dan yang ada di sini. Nah, tadi tuh dia sempat reject di sini. Kenapa? Karena di sininya ada yang namanya resisten ya teman-teman ya, refraktal ya, tuh lihat dia bisa jadi turun lagi karena dia nggak kuat. Kenapa? Di sininya udah ada resisten lagi ya teman-teman ya, resisten. Nah di sini, nah sini sebutnya supply. Nah bisa jadi dia naik ke sini hanya untuk ngambil supply dan dia turun lagi teman-teman, meskipun MACD-nya sudah naik ya teman-teman ya. Nah naik di sini dan timbul batang merah, hati-hati, bisa jadi ini rejection atau bisa jadi dia break lalu naik lagi teman-teman ke atas. Namun di sini karena banyaknya resisten, jadi teman-teman harus hati-hati. Itu kan lihat terreject lagi kan teman-teman, terreject lagi karena apa? Karena di sini resistennya kuat, di sini, dan di sini. Makanya kenapa di sini kita bisa kasih batas-batas teman-teman, dimana saja dia bisa mantul ke bawah ya. Seperti itu aja tutorial singkat secara analisa hari ini. Dimana sih titik reject di sebuah candle ya, tuh rejection atau titik sebuah pembalikan candle, yaitu di antara fraktal yang muncul ini teman-teman. Tuh kan dia menyentuh fraktal yang ini, yang kuning yang ada di sini, dia mantul ke bawah menjadikan candle merah. Nah namun dia juga mantul di area yang support ini tuh teman-teman ya. Kalau misalkan ini dijebol ke bawah, dia akan menuju ke support selanjutnya. Tuh kan dia mantul kan, mantul di MA7, mantul di support yang ini, fraktal ini. Tuh ketika supportnya dijebol, dia akan terus lanjut turun ke bawah teman-teman. Kalau tidak percaya kita perhatikan. Oke, kita lihat di sini dia masih tertahan di garis MA7 dan supportnya ya teman-teman ya. Yang tadinya ini jadi resisten dan sekarang jadi support. Oke, dia terus naik tapi ini akan reject teman-teman. Reject daripada resistennya. Oke, dan dia menuju kemana? Menuju garis support yang warna biru itu yang saya tandain. Oke, akhirnya dia mantul dari garis support atau resisten become support yang ada tanda bintangnya itu. Oke, dia reject, dia naik kembali ya. Buat teman-teman yang nggak tahu support and resisten itu apa, saya akan bahas di akhir video. Oke, nah dia mantul lagi di resistennya dan dia terus bolak-balik aja di garis support dan resisten yang telah saya gambarkan di chart ini ya teman-teman. Dia berusaha naik dan akhirnya resisten sebelumnya yang saya gambar tertembus ya teman-teman. Apa yang terjadi teman-teman ketika garis resisten tertembus? Bisa jadi dia langsung naik ke atas, tuh dia membentuk resisten baru dengan munculnya fraktal 7 yang baru. Tapi ketika resisten di break, dia akan membentuk yang namanya bullish trend atau tren naik. Pada akhirnya dia akan terus naik ke atas seperti ini. Jika kita udah tahu support and resistennya di mana, kita pasti bisa mendapatkan profit yang lebih maksimal lagi. Seperti itu. Oke, saya sekarang akan bahas yang namanya support and resisten dari segi teorinya ya teman-teman ya. Support and resistance adalah batas atas dan batas bawah teman-teman. Seperti kita bisa lihat pada gambar berikut, garis hijau ini adalah resisten dan garis merah ini adalah support. Resisten itu adalah batas atas atau biasa kita sebut dengan atap. Yang namanya atap berarti kan penjaga teman-teman. Setiap garis itu tersentuh ada potensi untuk mantul ke bawah. Nah kalau yang support itu lantai teman-teman. Lantai yang bisa menjaga candle-candle itu supaya tidak jatuh lebih dalam lagi. Seperti itu, ketika candle-candle menyentuh garis support, ada potensi dia untuk mantul teman-teman atau naik. Kalau misalkan support itu ditembus, maka support itu berarti sudah jebol teman-teman. Begitu juga dengan resisten. Kalau resistennya ditembus artinya sudah jebol dan melanjutkan kenaikannya ya teman-teman ya, jika resistennya ditembus. Oke. Cara menentukannya gampang teman-teman, tinggal pakai indikator fraktal periodenya 7.
Jika fraktal periode 7 sudah dipasang, itu dengan otomatis sudah bisa menentukan di mana support dan resisten terdekat, teman-teman. Jika fraktalnya muncul di atas, maka kita bisa sebut dengan resisten. Jika fraktalnya muncul di bawah, itu bisa kita sebut dengan support. Seperti itu, teman-teman. Cara menentukannya gampang ya. Cari aja titik terendah, itu disebutnya dengan support. Cari titik tertinggi, itu disebutnya dengan resisten. Seperti itu. Jika teman-teman semua di sini belum kebayang, saya kasih ilustrasinya. Ilustrasinya itu seperti bola yang kita pantulkan, teman-teman. Jika kita pantulkan bola ke bawah, maka perginya bola itu akan ke atas. Jika kita lemparkan bola itu kepada atap yang di atas, maka atap itu jika kuat akan memantulkan bola tersebut ke lantai ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, jika atap itu tidak begitu kuat untuk menahan bola, maka atap itu akan jebol. Dan ketika atapnya jebol, maka atap tersebut akan menjadi lantai untuk bola yang tadi menembus atap tersebut. Seperti itu juga dengan ilustrasinya lantai. Jika kita membanting bola terlalu kencang dan lantainya jebol, maka lantai tersebut akan menjadi atap untuk candle-candle yang menembus lantai itu. Oke teman-teman, masih belum paham juga, saya akan kasih ilustrasinya apa itu resisten yang jadi support dan support yang jadi resisten. Seperti ini teman-teman bayangannya ya. Garis resisten ketika sudah ditembus oleh candle, maka resisten tersebut akan menjadi support ya, atau biasa kita sebut dengan lantai candle berikutnya, kayak gitu. Dan resisten yang telah ditembus bisa disebut dengan resisten become support, atau dalam bahasa Indonesia resisten yang menjadi support. Dan kalau misalkan support itu telah ditembus, maka bisa disebut dengan support become resistant. Bisa teman-teman lihat garis-garis yang ada di sini, ada garis biru dan garis merah. Garis merah adalah resisten dan garis support adalah garis yang warna biru. Ketika garis yang merah ini ditembus, maka dia akan menjadi support ya teman-teman ya, garisnya berubah menjadi warna biru. Dan otomatis menjadi lantai untuk pergerakan candle-candle selanjutnya. Kurang lebih pengertiannya seperti itu, gampang saja sebenarnya. Oke teman-teman, mudah dimengerti bukan? Buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut lagi, teman-teman bisa langsung klik grup di bawah sini ya, di deskripsi kolom deskripsi YouTube ini. Karena kenapa? Karena di sana saya akan memberikan ebook gratis, tidak dipungut biaya, kelas gratis, pembahasan webinar lebih detail tentang support and resistance dinamis dan statis, dan masih banyak ilmu yang lain, dan juga pastinya seru banget kalau misalkan kita terabar ya teman-teman. Buat teman-teman jangan ragu-ragu karena kelas ini gratis, dan hati-hati terhadap segala penipuan yang mengatasnamakan